Bab 861, Pemburu Jiwa Naga. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang, bersiap untuk memulai, tangkap semangat juang. Saat berikutnya, pupil mata Qintian menyusut rapat dan berkata kepada orang-orang di belakangnya. Ya, Kepala. Orang-orang kuat lainnya dari Legiun Pencinta Naga mendengar kata-kata itu dan segera berbicara. Zizi, seorang pria dari Legiun, yang terlemah juga memiliki pangkat Doudi Bintang 8, dan yang terkuat memiliki puncak Doudi, jadi dia benar-benar meremehkanku. Pada saat ini, Ming Keke yang abadi membuka mulutnya dan berkata. Namun meskipun demikian, Ming Keke yang abadi sama sekali tidak takut. Jangan melihat fakta bahwa kekuatan bidadari mayat hidup saat ini hanyalah puncak Doudi, tetapi bidadari mayat hidup dapat disebut bidadari mayat hidup, tentu saja ia memiliki rahasianya sendiri. Selain itu, bahkan jika ia mundur 10.000 langkah dan berkata, bahkan jika Ming yang abadi ditangkap oleh kelompok Qintian, Ming yang abadi akan tetap memiliki kemampuannya sendiri dan berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Ming yang abadi, mengapa tidak mati? Ming mayat hidup, menyerahlah. Kau sendiri tidak bisa mengalahkan kami. Qintian berkata pelan, jika kau pikir kau ingin menangkapku dengan bantuan kalian, itu akan terlalu konyol. Ming mayat hidup memang roh petarung dengan kekuatan bertarung para dewa, menghadapi sebanyak 10 orang kuat, sama sekali tidak takut. Kepala Resimen, Yemo mendengar kata-kata itu, dan tentu saja merasa bahwa burung pipit abadi tidak mudah untuk diganggu, jadi dia langsung berkata. Hantu mayat hidup ini tentu saja roh petarung di level Dosian, tetapi sekarang kekuatannya juga ditekan oleh puncak Doudi. Mari kita uji kebenarannya dulu. Qintian menatap burung pipit Ming mayat hidup, melihat ke atas dan ke bawah, dan berkata. Entah mengapa, Qintian Kue mencium beberapa fluktuasi aneh dari hantu mayat hidup ini. Fluktuasi itu agak seperti fluktuasi keterampilan bertarung. Namun, menurut catatan, tidak pernah ada pengecualian bagi roh petarung untuk melatih keterampilan bertarung. Burung mayat hidup ini licik secara alami. Baru saja setelah pertempuran antara Master Sekte Solomon dan Sekte Wandu, jika kamu tidak muncul, aku khawatir dia akan memanfaatkan para nelayan dan membunuh mereka, jadi berhati-hatilah. Qi Haoxing tiba-tiba berkata saat ini. Petik 2, seperti yang diharapkan, itu adalah semangat juang yang kebijaksanaannya tidak kalah dari manusia. Qintian tidak terkejut ketika mendengar ini. Meskipun Master Sekte Solomon memiliki senjata peri setingkat Fast Seekover, jika dia ingin menaklukkan semangat juang, aku khawatir dia masih sedikit kurang. Pergilah. Setelah Qintian selesai berbicara, 9 orang kuat di sekitarnya segera melangkah maju. 9 orang kuat itu berbaris satu persatu. Yemo, Xuan Ming, King Mu, Fan Yu, Mu Chen Feng, Yao Xin, Xuan Wanxin, Xuan Mo. Di antara 9 orang itu, orang yang paling lemah juga memiliki kekuatan Kaisar Petarung Bintang 8. Adapun beberapa dari mereka, kekuatannya telah mencapai level Kaisar Petarung Bintang 9. Oleh karena itu, saat ini, beberapa orang memancarkan vitalitas putih bersih, sementara yang lain pada tubuh manusia, hitam yang sangat menyilaukan dan dewa kehidupan dan kematian meletus. Dengan kekuatan gabungan dari 9 orang itu, saya khawatir pembangkit tenaga listrik puncak Doudi yang sebenarnya hanya dapat menghindari keunggulannya untuk sementara. Qintian tidak bergerak. Bagaimanapun, gelar Duke Ming bukan tanpa alasan. Qintian berdiri kosong di udara, memperhatikan 9 orang lainnya yang bertarung dengan Ming yang abadi, dengan cermat mengamati. Gerakan Ming yang abadi, burung pipit mayat hidup ini tampaknya jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Benda yang diberikan Raja Xuanling kepadaku, meskipun aku dapat menaklukkannya, tetapi kupikir jika benda itu digunakan, aku khawatir semangat juangnya akan menjadi miliknya. Jadi kamu tidak bisa menggunakan benda itu, kamu hanya bisa mengakalinya. Qintian berpikir perlahan dalam hatinya. Namun, hantu mayat hidup itu tampaknya penuh dengan ejekan bagi 9 orang yang datang mengepungnya. Dalam waktu singkat, burung pipit mayat hidup itu langsung mengalir ke dunia yang meleleh dan menghilang. Pada saat yang sama, gelombang yang menyilaukan bergema di dunia yang meleleh ini. Apakah burung hantu mayat hidup itu turun? Seru Xuan Mo segera. Apakah ada gua di bawah? Yao Xin juga terkejut, tetapi dengan kekuatan jiwanya sendiri, dia tidak menemukan ruang lain di bawah,
dan tampaknya hanya ada lahar yang tak berujung di bawah. Tidak bagus. Qin Tian tiba-tiba menyadari sesuatu, menambahkan bahwa sayap di belakang Ming mayat hidup sudah menyala ketika mereka mengalir ke dunia yang meleleh, dan dia pun berteriak. Fluktuasi seperti itu mungkin adalah fluktuasi dari beberapa keterampilan bertarung yang sangat kuat. Cepat mundur. Setelah beberapa napas, Qin Tian tiba-tiba berteriak pada 9 orang itu, suaranya penuh dengan urgensi, jelas sesuatu yang berbahaya akan terjadi. 9 orang kuat lainnya masih berdiri di udara saat ini, dan ketika mereka mendengar panggilan mendesak Qin Tian, mereka tidak ragu untuk membubarkan diri langsung dari dunia cair tempat burung pipit mayat hidup jatuh. Terlambat, pedang api meledak, tetapi tepat ketika Ye Mo Jiu hendak pergi, semburan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di dunia cair, dan kemudian gelombang panas yang membakar dengan aura penghancur langsung muncul dari dunia cair. Setelah berbicara, dia muncul dari dunia cair. Yang menarik perhatianku adalah pedang api raksasa yang tak tertandingi dengan aura panas yang membakar dan kehancuran. Seluruh tubuh Yan Jian terbungkus dalam kekuatan merah menyala, seperti peri api. Tidak bagus. Itu adalah keterampilan bertarung suci. Mundur. Ye Mo adalah orang pertama yang menanggung beban, segera merasakan gelombang destruktif dari gelombang panas, dan berkata langsung kepada orang banyak. Sudah terlambat, aku tidak bisa lari lagi. Wakil Kepala, ayo bertarung. Pada saat berikutnya, King Mu, Yao Xin, dan Xuan Mo berbicara pada saat yang sama. Mereka tahu bahwa kekuatan keterampilan bertarung tingkat Sein bukanlah masalah sepele, dan jelas mustahil untuk melarikan diri pada jarak sedekat itu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Sialan. Semangat bertarung ini sebenarnya adalah binatang buas yang telah menguasai keterampilan bertarung, dan dia masih seorang suci. Ye Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Namun pada saat berikutnya, ujung pedang penghancur yang sangat panas sudah sangat dekat dengan mereka. Aku khawatir mereka akan dapat membunuh mereka dalam napas berikutnya. Pertempuran. Ye Mo membuat keputusan yang menentukan dan berbicara langsung. Dan dengan pembukaan Ye Mo, 8 orang kuat lainnya memancarkan warna aneh di sekujur tubuh mereka. Mengumpulkan kekuatan, Ye Mo berkata langsung, dan kemudian 8 orang kuat lainnya memancarkan cahaya yang menyilaukan gelombang dan kemudian berkumpul di tubuh Ye Mo. Dalam waktu singkat, kekuatan 8 orang kuat semuanya layu. Pada saat ini, Ye Mo menyerap kekuatan 8 orang kuat lainnya, dan kekuatan itu meledak seketika, menerobos alam saat ini dalam waktu singkat, dan benar-benar mencapai puncak dari semua poin. Tangan roh murka Xuan Tian, raungan marah tiba-tiba terdengar dari mulut Ye Mo. Dan dengan raungan Ye Mo, di depan tubuh Ye Mo, telapak tangan yang menyentuh sekitar Zhang Su muncul samar-samar. Telapak tangannya penuh dengan kaca, dipenuhi dengan bau kuno yang tak terbatas, dan kekuatan penghancur yang sama besarnya muncul. Dia bahkan menunjukkan keterampilan bertarung tingkat sucinya. Meskipun Qin Tian khawatir tentang bahaya semua orang, dia tidak bertindak terburu-buru. Tanyakan saja, bagaimana mungkin seseorang yang bisa memasuki legiun kecanduan naga tidak kompeten? Hancurkan untukku, Ye Mo berteriak, dan telapak tangan Liu Li segera menyerang pedang api milik Ming yang tidak mati. Sepertinya manusia ini juga memiliki kekuatan. Ming yang tidak mati melirik fluktuasi yang menyilaukan di sekitar Ye Mo, dan secara alami tahu bahwa itu juga merupakan keterampilan bertarung dari kelas suci. Meskipun telapak tangan Liu Li sangat kecil, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak dapat diremehkan sama sekali. Jika demikian, mari kita lihat apakah keterampilan bertarung tingkat suci Anda kuat, atau milik Anda bahkan lebih baik. Setelah Ming yang tidak mati selesai berbicara, sayapnya sedikit mengembang, dan aliran kekuatan api yang stabil mengalir ke dalam api di depannya. Di pedang, lalu keduanya menyerang dengan ganas bersama-sama. Bum bum bum. Kedua keterampilan bertarung tingkat suci itu saling beradu, tingkat kekuatan itu dapat digambarkan sebagai menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Namun, tidak peduli seberapa besar kekuatan keduanya, dinding di dunia cair ini tampaknya masih tidak dapat dihancurkan. Sungguh fluktuasi yang mengerikan. Saya khawatir fluktuasi ini bukanlah sesuatu yang dapat dikirim oleh 7 bintang Dodi. Setelah Xiuqi dan kelompoknya meninggalkan dunia cair, mereka juga mencari harta karun di Istana Kristal Ungu, dan mereka menemukan banyak harta karun. Datanglah, sepertinya orang-orang itu pasti akan memenangkan semangat juang. 5 racun berkata pada saat yang sama.
Awalnya, di antara sekte-sekte super, mereka semua mematuhi aturan dan tidak mengirim orang-orang kuat, tetapi Solomon, Sekte Wandu, dan keluarga kerajaan Xuanling jelas tidak menganggap perjanjian ini sebagai hal yang sama. Itu terlalu kuat, saya khawatir fluktuasi ini memiliki fluktuasi puncak Dodi. Xiuqi menggelengkan kepalanya. Ayo pergi, kita tidak bisa ikut campur lagi di sini. Mari kita lihat apakah ada harta karun di tempat lain terlebih dahulu, dan itu tidak membuang-buang waktu. Semua orang memiliki rencana di hati mereka dan langsung pergi dari sini. Dan Song Yue, Feng Hong dan orang-orang kuat lainnya mencium fluktuasi mengerikan yang meletus di dunia yang meleleh, dan segera menggelengkan kepala mereka secara diam-diam, kecuali mengutuk, mereka tidak dapat melakukan apapun. Sepertinya Solomon, Wandumen dan Kaisar Xuanling melanggar perjanjian, dan kita harus kembali dan melaporkan masalah ini kepada Tuan. Song Yue berpikir dalam hati. Ini adalah fluktuasi yang sangat kuat, aku khawatir itu adalah keterampilan bertarung tingkat suci. Meng Fei di samping juga menggelengkan kepalanya secara diam-diam, bahkan jika semangat juang menarik orang, hidup adalah hal yang paling penting. Setelah beberapa saat, semua orang terus bertindak. Apa yang terjadi di luar istana? Fluktuasi yang sangat kuat. Jauh di dalam istana, keempat sosok Xiaoyan perlahan muncul. Hanya saja keempat orang itu saat ini masih dalam lingkaran cahaya, dan jelas mereka belum mencapai kedalaman istana. Itu seharusnya semangat juang. Orang itu telah menepati janjinya selama bertahun-tahun. Yutu merasakan kekuatan yang sangat besar, dan segera membuka mulutnya sedikit. Mengapa kamu belum datang? Mu Yingying berkata sedikit, dia tidak tahu mengapa, tetapi ada aura jijik di kedalaman. Istana, hampir sampai, jangan khawatir. Melihat ini, Yutu keluar. Sebenarnya, kompleksitas istana kristal ungu ini jauh melampaui imajinasi Xiao Yan dan kelompoknya. Jika bukan karena keberadaan kelinci giok, saya khawatir akan lebih sulit bagi mereka untuk memasuki bagian dalam istana dari luar daripada pergi ke langit. Meski begitu, itu tetap membutuhkan banyak uang dan waktu. Bum bum bum, di dunia yang meleleh, dengan serangan mengerikan dari burung hantu mayat hidup dan Yemo, fluktuasi destruktif yang luar biasa tiba-tiba berubah menjadi riak-riak yang mematikan. Dan dunia yang meleleh itu bergetar hebat. Puff! Saat berikutnya Yemo, seteguk darah menyembur keluar. Semangat bertarung ini layak menjadi seorang petarung abadi yang kuat. Yemo menyemburkan seteguk darah, dan sosoknya segera stabil, tetapi sebaliknya, burung hantu abadi tidak banyak terpengaruh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Manusia ini, berdasarkan kekuatan 8 orang lainnya, telah mencapai puncak Do di dalam waktu singkat. Kalau tidak, karena kekuatannya tidak berada di puncak Do di, aku khawatir aku bisa langsung membunuhnya dengan pukulanku tadi. Undead Mink berpikir dalam hati. Memang, bahkan jika Yemo mengumpulkan kekuatan dari 8 orang lainnya di tubuhnya untuk waktu yang singkat, mencapai level puncak Dodi, dia masih akan terluka saat berhadapan dengan serangan hantu mayat hidup. Serangan burung, pipit mayat hidup ini sangat kejam. Aku belum pernah mendengar bahwa semangat juang dapat menguasai keterampilan bertarung yang kita manusia kembangkan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang ini? Setelah beberapa saat, Yemo dan Qin Tian berpikir bersamaan. Identitas dan pengalaman mereka berdua dianggap sangat dihormati di seluruh pasukan pecinta naga. Bahkan mereka berdua cukup aneh dengan keterampilan bertarung burung hantu mayat hidup. Jangan pikirkan itu. Di dunia ini, tidak ada aturan bahwa hanya kalian manusia yang dapat berlatih keterampilan bertarung. Mink mayat hidup tampaknya melihat kekhawatiran kedua pembangkit tenaga listrik itu, dan segera berbicara. Hanya saja Mink mayat hidup saat ini sedang berpikir, bagaimana cara berhasil menggunakan orang-orang dari pasukan pecinta naga ini untuk pergi dari sini. Orang-orang dari Legiun Pencinta Naga ini tidak sebodoh Master Sekte Solomon tadi, terutama Qin Tian dan Yemo. Sepertinya itu bernilai banyak uang, kalau tidak orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Setelah mayat hidup Mink selesai berbicara, dia punya rencana di dalam hatinya. Mayat hidup Mink memang memiliki beberapa perjanjian dengan Peri Jiao Yue, jadi dia tidak bisa meninggalkan reruntuhan untuk waktu yang lama. Tetapi ketika perjanjian itu hampir terpenuhi, dia menemukan bahwa dia tidak dapat dipisahkan dari reruntuhan berdasarkan kekuatannya. Larangan itu terlalu besar, dan larangan itu jelas ditujukan padanya. Baru, pada saat itulah dia harus menggunakan tangan manusia yang mendambakan semangat juang,
dan baru pada saat itulah dia memiliki kemungkinan untuk keluar. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Mo tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Qin Tian, rupanya situasi saat ini telah melampaui ekspektasi mereka semula. Aku punya caraku sendiri. Qin Tian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan memberi isyarat kepada Ye Mo dan yang lainnya untuk kembali. Melihat ini, Ye Mo dan yang lainnya tidak ragu-ragu, dan kembali ke Qin Tian. Ming yang tak mati, aku tahu kekuatanmu sangat kuat, tetapi kamu juga harus percaya bahwa jika bukan karena kekuatanmu yang sepenuhnya dipertahankan, aku khawatir aku akan menggunakan beberapa kekuatan lain, dan kemudian kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Jadi, ikutlah denganku. Qin Tian membuka mulutnya sedikit, tetapi kali ini dia tidak bermaksud mengancam, nadanya sangat datar. Mengapa aku harus pergi bersamamu? Kamu telah menyerbu reruntuhan Fairy Moon, dan sebagai penjaga, aku tentu ingin menahan kalian semua di sini. Menderita sampai mati, Immortal Ming Keke berkata dengan meremehkan retorika Qin Tian. Selama kamu mengikuti kami tidak akan meninggalkan warisan Fairy Moon, bagaimana dengan itu? Kata Qin Tian, ide yang indah. Immortal Ming langsung menolak. Hehe, dengan kekuatan kami yang sedikit, aku khawatir kau dan racun warisan tidak akan selamat. Tapi tujuan utama kami adalah kau gelombang selama kau mengikuti kami tentu tidak akan melakukan apapun pada warisan. Dan di satu sisi, kau terbebas dari hari-hari gelap di sini, dan di sisi lain, kau juga melindungi warisan peri bulan, jadi mengapa tidak melakukannya? Qin Tian berkata sambil tersenyum. Itu benar, tapi daripada dipukuli sampai mati olehmu, aku masih ingin membunuh semua orang sampai mati. Setelah Ming yang tak bernyawa selesai berbicara, semburan fluktuasi yang menyilaukan tiba-tiba muncul di sayap di belakangnya, dan kemudian dia ingin membunuh semua orang di depannya dalam sekejap. Kau sangat kuat, tapi itu saja untuk saat ini. Pada saat berikutnya, Qin Tian tersenyum tipis di sudut mulutnya, dan dalam napas berikutnya, burung pipit mulut itu meledak puluhan kali, berubah menjadi mulut besar di langit, langsung menghadap burung hantu mayat hidup itu menelannya. Di mana Ming yang abadi itu berharap Qin Tian akan keluar seperti ini, dan dia terkejut, tetapi ketika Ming yang abadi hendak melawan, dia langsung ditelan oleh Qin Tian Hei. Mundur, saat Qin Tian langsung menelan Ming Sparrow yang tidak mati, Qin Tian mengatakan sesuatu kepada orang banyak, dan segera meninggalkan reruntuhan. Qin Tian, bajingan tua ini, serakah seperti yang dikatakan Raja Xuanling. Setelah Qi Haoxing selesai berbicara, dia pergi dari sini dengan aneh. Meskipun semangat juang itu berharga, itu bukan tujuan utamanya, dan semangat juang tidak berguna bagi para alien. Qi Haoxing berjalan langsung keluar dari dunia cair, dan kemudian menghilang dari lorong tertentu dalam sekejap, dan tempat yang dia tuju juga jauh di dalam istana tempat Xiao Yan dan rombongannya pergi beberapa bulan telah berlalu sejak reruntuhan itu dibuka. Markas besar Wan Huej, sejak diculik oleh Fen Tian, penguasa paviliun-paviliun Wan Hua dalam suasana hati yang baik karena suatu alasan, dan sikapnya terhadap paviliun Fen Xiang juga telah mengalami serangkaian perubahan. Di antara mereka, orang yang paling merasakannya adalah Hua Yun, wakil penguasa paviliun Wan Hua. Hua Yun telah mengikuti penguasa paviliun selama bertahun-tahun, dan dia sangat jelas tentang temperamen pemilik paviliun. Dalam hal ini, saya khawatir kesalahpahaman yang telah disegel selama ribuan tahun telah terselesaikan. Penguasa paviliun, apakah Anda dalam suasana hati yang baik? Hua Yun duduk di sebelah penguasa paviliun, berdiri sedikit dan meminta untuk membuat teh. Ya, Hua Yun, mungkin aku akan merepotkanmu dengan urusan kabinet di masa mendatang. Aku telah mengkhawatirkan sekte ini selama bertahun-tahun. Awalnya, tujuan sekte ini adalah untuk menampung para wanita yang dikhianati oleh para pria, tetapi sekarang aku sendiri. Aduh, kepala paviliun Wan Hua menghela napas setelah selesai berbicara. Aturan paviliun Wan Hua ditetapkan olehnya sendiri, dan dialah yang melanggar aturan tersebut. Kepala paviliun, kau akan pergi. Hua Yun tampaknya sudah menduganya sejak lama, lalu bertanya dengan ragu-ragu. Mungkin, selama bertahun-tahun, aku selalu berpikir bahwa Fen Tian merasa kasihan padaku, tetapi pada akhirnya, akulah yang merasa kasihan. Kami sudah memikirkannya. Setelah kompetisi sekte ini selesai, kami akan menanggung kesalahan dan mengundurkan diri, dan mereka bertiga akan mengembara di dunia bersama-sama. Kepala paviliun Wan Hua berkata dengan sedikit penuh harap. Ah,
Huayun menghela napas sedikit ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia juga cukup senang bahwa kepala paviliun telah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Aku akan mengurus sekte ini dan menunggu kepala paviliun ketika dia membutuhkannya. Huayun berpikir sejenak dan berkata, Xiao Yun, terima kasih. Setelah paviliun Wanhua selesai berbicara, dia tiba-tiba berkata kepada Huayun. Nona benar-benar suka bercanda. Huayun juga tersenyum tipis, lalu keduanya mengobrol dan tertawa. Pada saat yang sama, Sekte Racun juga menggelar adegan yang sama. Daerah terlarang Sekte Racun, tempat tinggal Master Sekte Racun. Tidak masuk akal. Bing Xin, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan sekarang? Seorang wanita parubaya sangat marah dan menatap langsung ke arah Bing Xin, matanya yang penuh kebencian ingin memakan Bing Xin. Zhou Ling, ini perintah. Bing Xindai mengerutkan kening dan berkata, Bing Xin, wanita muda bernama Zhou Ling, sekarang adalah wakil pemimpin Sekte Racun, dan kekuatannya telah mencapai puncak Dodi. Saya khawatir dalam beberapa hari, menerobos Dodi tidak akan menjadi masalah. Saya tidak setuju. Bajingan tua Fentian itu. Zhou Ling menolak secara langsung, dan kemudian berkata dengan nada kesal. Kehidupan Master Sekte Racun memang dianugerahkan oleh Fentian, tetapi karena Fentian telah menikah dengan Master Sekte Racun, dia adalah suami dan istri yang saleh. Dan setelah bertahun-tahun, Fentian tidak pernah melihat Bing Xin, jadi Zhou Ling sangat meremehkan Fentian. Master Sekte, berhenti bicara. Saya tidak setuju dengan masalah ini, dan para tetua sekte pasti tidak akan setuju. Zhou Ling melanjutkan, saya sudah memutuskan. Bing Xin berkata dengan agak jelas. Apakah kamu sudah memutuskan untuk pergi? Master Sekte, apakah Fentian masih seorang pria? Tidak masalah apakah itu benar atau salah, karena kita menikah denganmu. Kita adalah suami istri yang sah, tetapi lihatlah Fentian, apakah dia terlihat seperti seorang suami? Kemarahan Zhou Ling meningkat, dan semakin dia berbicara, semakin marah dia. Petik 2. Dia juga dipaksa untuk tidak berdaya pada awalnya. Dia menikahiku untuk menyelamatkanku. Zhou Ling, jangan membuat masalah. Setiap kali Zhou Ling mengatakan bahwa dia sudah menikah, Bing Xin merasa hangat, meskipun dia tahu itu palsu. Sampah ini, jika dia berani muncul, aku harus menghajarnya sampai mati. Aku masih ingin dua anak perempuan melayani seorang suami bersama. Aku ingin menjadi cantik. Di akhir kalimat, Zhou Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat setelah melihat obsesi Bing Xin. Zhou Ling, sekte ini bahkan tidak takut mati, apalagi peduli dengan gosip orang lain. Bing Xin mendengar kata-kata itu dan langsung menjadi marah. Hei, Zhou Ling mendengar kata-kata itu dan tahu bahwa ketua sekte tidak dapat dibujuk lagi, jadi dia hanya bisa mundur sedikit, tetapi Zhou Ling tidak akan menyerah seperti ini. Fentian, dalam kehidupan ini, aku akan bersamamu. Karena hidupku adalah milikmu, aku akan selalu mengikutimu. Seperti yang kita sepakati, setelah kompetisi sekte ini selesai, mari kita pergi ke ujung dunia. Aku masih pelayan kecil yang merawatmu sejak awal, tetapi Huayun, aku tidak peduli. Bing Xin selesai berbicara dan perlahan menutup matanya. Di sisi terjauh, di paviliun Fenxiang, Fentian juga menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Dia tahu bahwa telapak tangan dan punggung tangannya penuh dengan daging, tidak peduli sisi mana yang terluka, itu akan buruk. Dengan urusan ketiga sekte super ini, reruntuhan juga telah memasuki tahap akhir. Pada saat ini, bagian dalam Pulau Guanghan juga sedang dalam proses penuh hingga saat-saat terakhir. Banyak murid telah memperoleh banyak manfaat dari reruntuhan, tetapi mereka tidak cemas tentang warisan dan semangat juang peribulan. Pada saat ini, di bagian terdalam dari Istana Kristal Ungu di Pulau Guanghan, Yutu membawa Xiao Yan dan ketiganya, dan akhirnya melintasi istana dan tiba di tempat paling inti. Sudah sampai, Xiao Yan memperhatikan bahwa mereka telah berhenti bergerak, dan segera berbicara. Baiklah, kita sudah sampai. Tetapi jangan terlalu cepat senang. Meskipun kamu memiliki rune warisan peribulan, jika kamu tidak menyelesaikan hal itu, kami pasti tidak akan menyerahkan warisan itu kepadamu. Yutu berkata dengan santai, tetapi ketika dia mengatakan hal itu, suaranya ada sentuhan keseriusan yang langka di dalamnya. Gelombang tidak masalah, ayo pergi. Yueru mendengar kata-kata itu, ragu-ragu sejenak, hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Xiao Yan menepuk bahunya dan berkata, pergi.
Yutu berkata sedikit ketika mereka bertiga setuju. Begitu suara Yutu jatuh, lingkaran cahaya itu perlahan menghilang, dan Xiao Yan dan kelompoknya juga datang ke sebuah ruangan kosong. Ini kamu datang. Setelah beberapa saat, sosok yang sangat dikenal Ling Xiaoyan muncul secara langsung. Keduanya secara mengesankan adalah ginseng manusia yang diubah oleh Paus Iblis dan ginseng yang ditemui Xiao Yan di awal. Begitu dia memasuki istana, Xiao Yan menemukan bahwa ginseng itu telah hilang, tetapi karena mendesaknya waktu, Xiao Yan tidak punya waktu untuk mencarinya. Hei, itu bukan urusanku. Aku benar-benar dapat memberimu semangat juang, dan bahkan jika kamu tidak dapat menyerapnya, aku dapat menyegelnya untuk sementara waktu di tubuhmu. Tetapi orang yang memiliki semangat juang itu memiliki ambisi yang besar, jadi itu bukan salahku. Tian Jian buru-buru menjelaskan ekspresi dingin di wajah Xiao Yan. Pada akhirnya, aku memberikan orang ini tenaga kerja gratis. Sialan, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat beberapa patah kata. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ini dia, Yutu berkata acuh tak acuh kepada Paus Iblis. Paus Iblis setuju dengan lembut, lalu menatap Xiao Yan. Aku tak menyangka kau benar-benar berhasil memasuki tempat ini, kata Paus Iblis. Paus Iblis, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Melihat ini, dia tersenyum tipis. Aku tidak bisa melihatnya, harta karun yang kau dapatkan cukup banyak. Paus Iblis berkata sambil tersenyum. Dia secara alami merasakan beberapa hal yang sangat tidak jelas pada tubuh Xiao Yan. Oke. Mari kita mulai. Setelah beberapa saat, mengikuti obrolan Xiao Yan dengan Paus Iblis, Yutu tiba-tiba berkata, apakah kau tahu mengapa kami membawamu ke sini? Paus Iblis berkata tiba-tiba, seharusnya seperti yang dikatakan Tian Shen, tentang dua orang asing yang dimuliakan, kan? Xiao Yan menebak sedikit, kau cukup pintar. Yutu mengangguk sedikit ketika mendengar ini. Namun, Mu Yingying dan Yue Ru, yang berada di samping, memiliki perasaan bermartabat di hati mereka. Xiao Yan telah mengatakan sebelumnya bahwa klan jahat ekstrateritorial yang terhormat ini sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar Do manusia puncak, dan mereka bertiga sebagian besar adalah Kaisar Do bintang 6, jadi mereka mungkin tidak banyak berguna. Meskipun kita berdua memiliki api suci, kekuatan kita hanya Do di bintang 6. Jelas, berurusan dengan ras jahat di luar wilayah itu sama saja dengan mengirim mereka ke kematian, kan? Xiao Yan melihat bahwa orang-orang ini yakin, dan segera bertanya. Karena perlu berurusan dengan ras jahat asing, maka itu pasti hal yang baik dari orang-orang ini, kalau tidak, itu tidak akan dilakukan dengan sia-sia. Dua ras alien yang terhormat, tingkat kekuatan itu adalah. Aku tahu apa yang sedang direncanakan anakmu. Tapi aku harus memberitahumu, tidak ada manfaat lain, itu adalah untuk menyelesaikan dua klan jahat asing, kita bisa membiarkan orang ini mendapatkan warisan peribulan. Adapun kamu, terus terang saja, itu hanya preman wanita ini. Paus Iblis berkata sambil tersenyum. Aku tidak melakukan bisnis ini. Melihat Paus Iblis berkata demikian, Xiao Yan segera berhenti. Warisan peribulan, hanya mereka yang ditanami dengan rune warisan yang dapat menyentuhnya. Kalau tidak apalagi kamu, bahkan aku, menyentuhnya dan mati. Yutu berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah ini penipuan? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan kepalanya ditutupi dengan garis-garis hitam. Berapa banyak orang yang kau tipu? Paus Iblis berkata sambil tersenyum. Batuk, Xiao Yan mengatakan sesuatu yang sedikit malu setelah mendengar ini. Kami tidak tahu terlalu banyak tentang situasi spesifik dari dua ras jahat ekstrateritorial, tetapi satu hal yang pasti. Kalian berdua tidak akan diizinkan untuk secara langsung menghadapi ras jahat asing. Gunakan saja kekuatan api suci kalian berdua, kata Paus Iblis. Tidak seorang pun dari kalian yang mengendalikan atribut api, apakah kamu akan menanganinya? Tanya Xiao Yan. Tentu saja bukan kami, tapi jangan khawatir, pasti ada seseorang. Setelah Paus Iblis selesai berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke dinding batu di sampingnya. Saat tatapan Paus Iblis berpaling, Xiao Yan dan yang lainnya menyadari keanehan dinding batu ini. Weng berdengung. Angin yin bertiup dari suatu tempat, menyebabkan napas yang sangat sedih muncul terus-menerus, seolah-olah banyak orang sedang berduka, yang sangat aneh. Di dinding batu, ada rune yang memancarkan kekuatan misterius di mana-mana.
Di atas rune itu, ada larangan dan napas kuno yang sangat kuat, dan mereka membungkus seluruh dinding batu di depan mereka. Tetapi semua rune menunjukkan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah China Unicom telah menjadi formasi besar. Sungguh kekuatan yang kuat. Sebagai master formasi pertempuran, Xiaoyan secara alami merasakan betapa kuatnya formasi yang dipadatkan oleh rune khusus ini di depannya. Menurut tebakan Xiaoyan, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di puncak Do didapat dengan mudah ditekan. Seberapa kuat kedua orang asing yang dimuliakan itu? Xiaoyan berkata pelan saat suara yang lain mulai mereda. Buka pintunya, dan selesaikan masalah orang kepercayaan ini secepatnya. Setelah berbicara, Paus Iblis dan Kelinci Giok memancarkan rune bulan sabit perak pada saat yang sama, dan kemudian kekuatan besar menyerang dinding batu, tampaknya bersiap untuk membuka jalan masuk. Dan dengan serangan keduanya, ada jejak celah kecil di suatu tempat di dinding batu. Saat ini, di dalam dinding batu, ini adalah bagian terdalam dari istana, dan juga merupakan tempat untuk menekan dua ras jahat ekstrateritorial dan menyimpan warisan peribulan. Apakah ada orang di sini? Di dalam dinding batu ada ruang yang agak sunyi. Tidak ada apapun di ruang itu kecuali patung batu dan sangkar. Merasakan getaran lembut dari luar dinding batu, wanita yang terikat di dalam sangkar itu membuka bibirnya sedikit dan berkata. Dan dengan mulut wanita itu, sebenarnya ada kekuatan jahat yang tak tertandingi yang muncul dari tubuhnya. Kembalilah. Gadis itu sangat lemah beberapa saat yang lalu, tetapi ketika dia melihat kekuatan jahat di saat berikutnya, dia mengeluarkan teriakan genit. Begitu suara itu jatuh, kekuatan murni langsung memadamkan kekuatan jahat itu. Pada saat yang sama, dua benda hitam seperti jantung di belakang gadis itu berdetak, tetapi mereka memancarkan kekuatan jahat yang mengerikan. Bang bang bang. Kedua jantung itu berdetak lebih cepat, dan jelas ada sesuatu yang akan membuat mereka takut. Aneh, Ming yang tidak mati harus menggunakan relik ini untuk pergi. Lagi pula, dia juga punya urusan sendiri untuk ditangani. Tapi siapa di luar, siapa yang bisa membuat kedua alien ini begitu gelisah? Dan sepertinya aku merasakan aura yang familiar, tidak? Qian Ying berkata pelan gelombang tetapi dua jantung di belakangnya berdetak aneh. Zen. Telapak tangan Qian Ying dengan cepat memadatkan beberapa kekuatan misterius, dan kemudian di aula yang kosong, kekuatan perak melesat menjauh dari kandang, dan dalam waktu singkat, jantung yang gelisah kembali tenang. Tetapi gadis itu berkata, kedua orang ini, aku harap tidak bangun saat ini, jika tidak konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Setelah berbicara, ekspresinya sangat serius. Dan saat dua hati di belakang gadis itu menjadi tenang, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh aula juga meredup. Tidak peduli seberapa serius gadis itu, ketika dia melihat patung batu di depan matanya, itu seperti kolam kelembutan dan air, yang membuat orang merasa seperti mimpi. Sungguh segel yang kuat, di dinding batu di bawah gerbang aula utama, dengan upaya bersama Kelinci Giok dan Paus Iblis, sebuah ruang yang cukup besar untuk dimasuki semua orang secara bertahap muncul. Masuk, Yutu berkata pelan, dan kemudian wajahnya menjadi serius. Jelas, membuka dinding batu segel bukanlah beban kecil bagi mereka berdua. Ayo pergi. Xiaoyan tidak ragu-ragu di antara ketiganya, dia bangkit dan menyerbu ke dalam ruangan, dan Tian Shen mengikutinya. Saat berikutnya, Kelinci Giok dan Paus Iblis saling memandang, lalu berhenti. Mereka berdua baru saja menutup tangan mereka, tetapi mulut penyegel yang cukup untuk menampung orang itu seperti mulut, dan langsung tertutup, tetapi untungnya, mereka berdua langsung masuk pada saat terakhir tertutup. Orang-orang ini benar-benar menggunakan kekuatan penyegel yang begitu kuat. Dan saat sekelompok orang masuk, Qi Haoxing tidak tahu harus muncul dari belakang, lalu menatap tempat yang disegel itu dengan niat buruk. Dari dalam, dia bisa hidup dengan aura yang membuat darahnya mendidih. Itu adalah kekuatan ras jahat ekstrateritorial mereka. Crash! Begitu semua orang memasuki aula, kerumunan tiba-tiba kewalahan oleh tekanan yang sangat besar. Untungnya, Kelinci Giok memancarkan kekuatan lembut tepat waktu, dan tekanan itu sangat berkurang. Kakak Xiaomu, itu benar-benar kamu. Kamu akhirnya datang menemuiku. Aku sangat senang, aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku sendirian. Tepat ketika Xiaoyan hendak melihat sekeliling, suara yang sangat manis langsung bergema di aula. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Dan Xiaoyan mengikuti suara itu.
Secara mengesankan, dia melihat sangkar ungu di mana sosok cantik berdiri di tepi sangkar ungu dengan tangan mati, matanya cukup lembut, menatap dirinya sendiri. Hei, gadis ini. Yutu dan Paus Iblis mendengar kata-kata itu, dan sedikit simpati melintas di mata mereka. Jika bukan karena keberadaannya, aku khawatir dua ras jahat dari luar wilayah itu sudah melarikan diri, dan itu akan menjadi pertumpahan darah saat itu. Gudong. Saat berikutnya, mata Xiaoyan tenggelam dalam pikiran yang mendalam ketika dia melihat pupil Qianying di dalam kandang, dan pada saat yang sama, pemandangan yang sangat familiar muncul di benak Xiaoyan. Yang terlintas di benak Xiaoyan adalah pemandangan sosok tampan ini dan seorang pria yang meringkuk di depannya. Namun, pada pria itu, Xiaoyan samar-samar merasakan bahwa darahnya sama. Rasanya seperti itu adalah kekuatan. Darah dari keluarga yang sama. Xiaoyan, kamu baik-baik saja. Melihat ini, Mu Yingying hendak menghentikan Xiaoyan, tetapi Yutu mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Jangan khawatir, dia aman sekarang, dia baru saja mengingat sesuatu. Kata Yutu. Setelah Yutu berbicara, Yueru dan Mu Yingying menjadi diam. Setelah beberapa napas, Xiaoyan kembali tenang, tetapi ekspresi yang tidak dapat dipercaya muncul di pipinya. Karena ketika dia baru saja melihat bayangan di dalam kandang, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Dalam ingatanku, pria yang berpelukan dengan wanita itu tampak persis sepertiku. Jika bukan karena bekas luka yang mencolok di antara kedua alis pria itu, akan sangat sulit untuk membedakannya. Maaf, meskipun aku sangat mirip dengannya, tapi aku bukan dia. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa mengatakan ini pasti akan menyebabkan pukulan bagi wanita di depannya, dia tetap berkata, "Kamu dan dia, benar-benar mirip, baik itu kekuatan atau penampilan." Kegembiraan Qianying sebelumnya tersapu, dan matanya kembali kosong. Meskipun aku tidak tahu siapa dia, tapi menurutku dia pasti masih menunggumu. Xiaoyan melirik patung batu di depannya, dan terkejut saat mengetahui bahwa dia persis sama dengan pria yang baru saja dilihatnya. Bahkan Yi Huo Henggu di belakangnya. Kakinya sama, kamu, juga dari klan Xiao. Setelah beberapa saat, Qianying di dalam kandang tiba-tiba berkata kepada Xiaoyan. Ya, Xiaoyan langsung gembira saat mendengar kata-kata itu. Dia hanya merasakan aura darah dari pria ini dan ingin bertanya kepada wanita itu tentang keluarga Xiao. Dan kamu juga tampaknya memiliki aura yang familiar. Setelah Qianying selesai berbicara, jari-jarinya yang ramping bergerak sedikit, dan kemudian Xiaoyan hanya merasakan bahwa sumber api suci di tubuhnya tampaknya muncul tak terkendali. Itu benar-benar Fire Heart Tianyan. Melihat ini, Qianying langsung gembira. Senior tahu hal ini, Xiaoyan bertanya dengan heran. Karena wanita ini dapat memobilisasi Huoxin Tianyan di tubuhnya dari udara tipis, saya khawatir wanita ini ada hubungannya dengan Huoxin Tianyan. Saya tidak bisa, tetapi dia bisa. Dan api suci ini awalnya adalah miliknya. Qianying menatap api di depannya dengan lembut, lalu melihat patung batu di sampingnya. Senior Xiaomu. Xiaoyan langsung mengangguk saat mendengar kata-kata itu, karena sejak dia berada di pegunungan gurun, Xiaoyan tahu bahwa pemilik Huoxin Tianyan sebelumnya adalah Xiaomu. Meskipun aku tidak tahu mengapa Xiaomu menyimpan api suci itu, Xiaoyan tampaknya merasa bahwa Xiaomu tidak mati. Api suci ini sebenarnya adalah tangan kanan Xiaomu Liu. Pertama, itu untuk klan jahat asing di reruntuhan bulan peri, dan kedua, itu juga untuk urusan klan Xiaomu. Lagi pula, apa yang terjadi saat itu terlalu sunyi, dan semua orang dari keluarga Xiao menghilang dalam semalam. Qianying tiba-tiba berkata, untuk klan Xiao kita, semuanya menghilang dalam semalam. Xiaoyan tiba-tiba menjadi bingung saat mendengarnya. Jika itu untuk menekan klan jahat asing yang juga berada di reruntuhan bulan peri di Suantian Sansan, Xiaoyan pasti akan mengagumi peramal ketidakpastian Xiaomu, tetapi jika itu untuk klan Xiao, maka rahasia di dalamnya sangat besar. Huoxin Tianyan jauh lebih kuat dari yang kau kira, dan di dalam, aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang diletakkan Xiaomu di sana. Qianying berkata, apakah ada hal lain dalam api suci itu? Mengapa aku tidak merasakannya? Xiaoyan langsung bingung ketika mendengar ini. Huoxin Tianyan Xiaoyan telah diperiksa secara menyeluruh, dan tidak ada kekuatan atau hal lain. Kekuatan Xiaomu Douxian, ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dapat kamu temukan, seorang Doudi kecil. Namun, kekuatanmu akan mencapai Doudi bintang 9 di masa depan,
dan kamu akan dapat mengetahui apa yang telah dilakukan Xiao Mu dengan mendesakmu untuk menggunakan teknik khusus itu. Aku bisa merasakan bahwa benda itu sangat membantumu dalam menemukan keluarga Xiao. Qian Ying berkata sedikit. 9 bintang Dodi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan diam-diam menuliskan sejumlah besar informasi di dalam hatinya. Lagi pula, banyak orang telah mengatakan sebelumnya bahwa jika Anda ingin menggunakan kekuatan sejati Seng Yan, saya khawatir kekuatan Xiao Yan setidaknya harus mencapai tingkat 9 bintang Dou di gelombang. Jadi untuk apa yang dikatakan Qian Ying saat ini, Xiao Yan secara alami tidak memiliki sedikit pun keraguan. Gadis kecil ini juga memiliki api suci di tubuhnya. Dalam hal ini, dua api suci akan memiliki kesempatan untuk menghadapi kedua orang ini. Qian Ying menatap Mu Yingying dan berkata, Mu Yingying ditatap oleh Qian Ying seperti ini, dan dia langsung merasa tidak nyaman dan tidak berani menatap langsung ke Qian Ying. Namun, api suci gadis kecil ini agak aneh, dan itu benar-benar menyegel roh api suci secara paksa. Qian Ying berkata pada dirinya sendiri, baiklah, mari kita mulai. Namaku Changqi, dan aku adalah satu-satunya murid perempuan di bawah konstelasi Bright Moon Andromeda. Kekuatannya adalah 1 bintang untuk melawan makhluk abadi. Mengenai 2 hal di belakangku ini, kalian pasti tahu apa itu, kan? Qian Ying berkata kepada Mu Yingying dan Xiao Yan di saat berikutnya. Namun, ketika berbicara tentang 2 hal di belakangnya, suaranya menjadi berat. Jelas, bahkan dengan kekuatan Changqi yang berada di level 1 bintang untuk melawan makhluk abadi, itu cukup sulit. Apakah kalian berdua adalah orang asing yang agung? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Itu benar. Changqi berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak akan menunjukkan rasa takut di hadapan 2 orang asing yang terhormat itu. Tugas kalian berdua hari ini adalah membantuku untuk mengusir ras alien ini bersama-sama. Setelah Qian Ying selesai berbicara, suaranya tiba-tiba menjadi serius, dan Mu Yingying dan Xiao Yan melangkah maju pada saat yang sama dan datang ke kandang ungu.